Dengan modal 30 juta akan menghasilkan dengan perawatan yang efektif dan tepat bisa menghasilkan kurang lebih 500 juta. Wah, ini yang 6 kilo itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Petani Porang Berkah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua selalu mendapatkan nikmat sehat, baik jasmani ataupun rohani, sehingganya pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Baik, sahabat-sahabat petani Porang Berkah dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat petani Porang Berkah akan berbagi ilmu, yaitu ilmu tentang budidaya tanaman porang, yaitu dengan temanya ya, dengan tema tanam porang dengan modal 30 juta akan menghasilkan, insya Allah dengan perawatan yang efektif dan tepat bisa menghasilkan kurang lebih 500 juta. Baik sahabat petani porang di Berkah dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan ilmu atau kiat-kiat dari saya, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi saya ada kekurangan bahasa, ada kekhilafan kata-kata, atau mungkin ada yang tidak setuju dengan teori saya, ya saya minta maaf yang besar-besarnya. Cuman pada dasarnya bahwa jika teori ini memang betul-betul diterapkan sesuai dengan SOP yang ada pada tanaman porang, insya Allah juga hasilnya akan sesuai dengan teori ini. Oke, kita akan membahas bersama-sama ya, sahabat-sahabat petani Porang Berkah. Oke, bibit yang akan kita tanam, bibit yang kita gunakan adalah dengan menggunakan bibit spora ya, dengan menggunakan bibit spora. Oke, kita mulai dari modal awal dengan menggunakan bibit spora ya, bibit spora 20 kilogram. 20 kilogram ini saya buat harga 500.000. Berarti kalau 500.000 dikali 20 kilo sama dengan 10 juta. 10 juta ini untuk pembelian bibit spora. Nah, bibit spora dengan berat 20 kg ini akan menghasilkan 100.000 ya, 100.000 biji spora. 100.000 biji spora ini akan ditanam di lahan ya, ditanam di lahan 1000 meter persegi. Operasional yang akan dilakukan itu ada beberapa macam ya. Di situ nanti kita akan melakukan akan melakukan pembajakan, terus kemudian kita akan melakukan pemupukan. Pemupukan ini ya bisa pupuk dasar dan pupuk lanjutan, kemudian kita lakukan pengomposan, kemudian kita lakukan penanaman ya, ini penanaman ya. Kemudian kita lakukan pengendalian gulma. Kemudian yang keenam adalah pupuk lanjutan ya, pupuk lanjutan. Kemudian yang ketujuh adalah pemanenan.
Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi di sini saya tidak membahas satu persatu berapa biaya yang akan berapa biaya per poin yang keluar. Misalnya bajaknya berapa, pupuknya butuhnya berapa, komposnya berapa, segala macam. Saya tidak membahas itu. Yang jelas garis besar kami tanam satu rantai atau 600 meter itu pupuk yang kita keluarkan itu ada 180 karung. Jadi tentunya kalau 1000 meter ya lebih dari itu ya teman-teman ya. Jadi ini kalkulasi untuk biayanya ya, untuk biaya operasional olah lahan 1000 meter sampai dengan pembajakan, pemupukan, pengomposan, penanaman gulma, kemudian pupuk lanjutan bawah penanam. Ini saya buat estimasi biaya yang keluar itu adalah 20 juta rupiah. Ini selama satu musim. 20 juta ditambahkan dengan 10 juta. Ini ya 10 juta sama dengan 30 juta. Oke, jadi biaya yang kita keluarkan untuk tanam spora dengan kapasitas 100.000 dengan luas lahan 1000 meter persegi menelan biaya 30 juta rupiah. Oke, kita anggap kita kan tanam 100.000 biji. Kita anggap angka kematian itu 5%. Jadi yang hidup itu adalah 95.000 biji. Jadi yang 5.000 itu mati ya, yang 5.000 kita anggap tidak hidup. Yang 5.000 itu tidak hidup. Jadi kita anggap ini 95.000 biji. Terus kemudian perlu saya sampaikan bahwa ketika ini syaratnya ada ketentuannya, syarat yang paling mutlak tanam dengan bibit spora, angka kematian 5%. Bibit spora syaratnya harus beli yang berkualitas, yang sangat bagus ya. Yang bagus itu salah satu tanda spora yang bagus itu sporanya itu besar-besar ya, tebal-tebal berisi gitu ya. Sporanya itu berisi padat, enggak kopong. Nah, itu insya Allah itu berarti itu sporanya atau bijinya itu bagus untuk dijadikan sebagai bibit. Oke. Jadi yang hidup itu adalah 95.000 biji. Dalam satu musim ya, dalam satu musim ini 95.000 biji ini maka akan menghasilkan umbi. Akan menghasilkan umbi ukuran up 30. Up 30 maksudnya 1 kilo isi 30 ya. Up 30. Jadi 1 kilo isi 30 itu ya sekitar segini. Contohnya ya segini-gini. Ini 1 kilo isi 30. Nah, jadi dalam satu musim kita menanam bibit spora akan menghasilkan bibit umbi up 30 dengan syarat perawatannya sesuai dengan SOP yang ada di tanaman porang. Oke, sampai di jadi intinya pada dalam satu musim tanam spora kita memiliki bibit 95.000 umbi up 30. Oke. Kemudian untuk di musim yang kedua, kita sudah punya cadangan tadi ya. Kita sudah punya cadangan dari bibit spora tadi. Cadangan 30 umbi ya, bibit umbi up 30 sebanyak 95.000. Nah, ini kita panen, akan kita pindahkan ke lahan yang lebih luas. 95.000 ini maka ini harus ditanam di lahan dengan luas 1,5 hektar atau 1,5 hektar. Akan menelan biaya ya, dari mulai menelan biaya operasional ya, biaya operasional itu dari mulai pembajakan, terus kemudian setelah pembajakan penanaman, terus kemudian kompos, terus kemudian gulma, terus kemudian obat
untuk memperbanyak kata, ya. Kemudian pemanenan dan lain-lain. Ini menelan biaya 1,5 hektar ini, menelan biaya itu kurang lebih 90 juta rupiah. 90 juta rupiah. Kita menanam umbi 95.000, kita anggap yang 5% itu tidak hidup, 5% itu tidak hidup. Jadi kita hitung yang hidup itu hanya 90.000. 90.000 ini dengan perawatan yang maksimal, dengan nutrisi yang tercukupi, sesuai dengan SOP yang ada di tanaman porang. Kita hitung standar ya. Kalau bibit umbi itu dalam satu musim up 30 insya Allah akan menghasilkan 1 kilo. Karena pengalaman kami di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bahkan itu saya sudah live streaming juga, tanam dengan bibit kata up 20 juga bisa menghasilkan ya up 200 maaf ya, dengan bibit 1 kilo kata up 200 bisa menghasilkan umbi 1 kilo. Makanya ini saya sampaikan dengan menggunakan bibit umbi yang up 30, saya optimis akan menghasilkan umbi 1 kilo. Maka dalam kapasitas 90.000 umbi ini akan menghasilkan 90 ton. Ini dikalikan 1 kilogram sama dengan 90 ton. Oke, 90 kemudian kata ya. Kemudian kata di sini saya optimis tanam 90.000 biji akan menghasilkan 1 ton kata ya. 1 ton kata. Kenapa saya optimis 1 ton? Karena pengalaman kami di sini kita tanam dengan menggunakan katak up 200 sebanyak 1/4 atau sekitar 15-20.000 biji bisa menghasilkan 3 kintal. Apalagi ini 90.000 umbi yang kita tanam, maka saya optimis akan mendapatkan 1 ton. Nah, kata 1 ton kita hitung harga yang paling murah. Kita hitung harga yang murah yaitu kata misalkan 100.000 ya. Ini dikalikan 100.000. Ini 100.000 bukan ke petani ya. Saya sampaikan 100.000 ini kita jual ke tengkulak besar ya, maksudnya bukan ke petani. Kalau ke petani tidak ada harga kata 100.000 ya. Jadi ini langsung kita jual ke tengkulak besar agar cepat panen. Karena kalau petani jarang mau beli katak 1 ton, itu jarang. Tapi kalau tengkulak besar, insya Allah mereka mau untuk beli katak 1 ton. Oke, jadi katak 1 ton dikalikan harga 100.000 sama dengan 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Kita kembali ke 90 ton ini tadi ya. Harga umbi, panen umbi itu 90.000. Nah, dikali harga umbi produksi sekarang itu adalah 6.000. 9 kali 6 kali 5 45 540 ya. 90.000 kilogram dikalikan 6.000 sama dengan 540 juta. Ini untuk umbi produksi. Kita jumlahkan ya. 100 juta ditambah 500 juta sama dengan 640 juta. Oke, ini laba kotor. Kemudian laba bersihnya modalnya ya, modal tanam dari umbi itu adalah ini dikurangi 90 juta sama tadi waktu tanam di musim yang pertama dari spora operasionalnya itu adalah 30 juta. Nah, maka akan ketemu pendapatan bersih sama dengan 520 juta rupiah. 520 juta rupiah. Modalnya adalah 120 juta rupiah. Demikian penjelasan dari analisa ya, analisa tanam porang dengan menggunakan bibit spora. Namanya analisa ya teman-teman ya. Analisa itu bisa pas, bisa tidak pas. Ini namanya analisa itu kan kira-kira. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang menyimak video ini
Ini hanya sebagai motivasi atau semangat untuk melakukan tanam porang. Jadi saran saya ketika kita melakukan tanam porang, entah itu dari spora, entah itu dari kata ataupun dari umbi, analisanya jangan terlalu besar ya. Jadi analisanya atau ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Oke, mungkin ini katakanlah misal sebagai analisa, sebagai contoh, misalkan ini laba bersih 520 juta. Oke, ini kan 2 musim itu kan 2 tahun. Ya kita anggap nggak usahlah kita dapat dapat uang 520 juta. Kita ambil kecil aja, misalnya ini nanti kita dapat panennya di angka misalkan 150 juta. Ya alhamdulillah. Artinya 150 juta itu maksudnya laba bersihnya ya, di keuntungan bersih. Jadi kita tidak usah terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Ini hanya sebagai motivasi. Tetapi jika memang teman-teman petani porang dimanapun Anda berada, ketika memang sampean menanam porang dengan menggunakan betul-betul menggunakan SOP yang ada, ya insya Allah ketika memang di dalam satu batang bisa keluar 1 kilo semua rata, 1 kilo semua, ya insya Allah itu juga memang itu real, nanti akan mendapatkan angka ini. Atau mungkin misalkan ada yang 1 kilo lebih, ya akan mendapatkan angka ini. Nah bagaimana caranya, ya teruslah banyak belajar bagaimana mencari trik-trik dalam budidaya porang yang tepat itu seperti apa. Tentunya tanah di daerah saya, kemudian dengan di daerah sampean itu kan berbeda. Silakan Anda bereksperimen sendiri, perlakuan porang di tempat sampean dengan di tempat saya mungkin itu tidak sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.